pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa andailah kita orang ini mengaji sampailah 1000 tahun, 100 tahun lamanya ngajinya, belajarnya sampai 100 tahun, namatin kitabnya sampai 1000 macam kitab, maka tidak akan kita mendapatkan rahmat Allah kecuali kudu kita beribadah. Jadi ilmu kudu diiringi amal. Ilmu itu kudu diiringi amal. Jadi ilmu itu kudu diiringi amal. Enggak cukup dengan ilmu saja, kudu kita ibadah. Ibarat kita orang tua, enggak cukup kita cuma ngelahirin anak tanpa menanamkan bagaimana kudu jadi hamba Allah. Begitu kudu ibadah. Jadi ilmu itu kayak pohon. Ilmu itu kayak pohon. Ibadah itu buahnya. Ibadah itu buahnya. Yang dinikmati adalah buahnya yang dinikmati. Tapi buah ini yang dipuji adalah pohon. Nih, durian manis dari pohon mana? Begitu. Pohon. Begitu. Pohon. Jadi anak tuh namanya buah. Anak. Begitu. Orang tua tuh namanya pohon. Ini yang belajarnya rajin anak siapa tuh? Begitu. Jadi kita kepada Allah juga begitu. Ilmu dasar yang dinilai adalah pengamalan. Begitu. Pengamalan. Nah, ngaji pagi ini lanjutan itu. Imam Ghazali bilang pakai dalil Quran. Kata Imam Ghazali di dalam Al-Quran, surat Maryam, Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun aqamus sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Jadi bukti ilmu iman saja nggak cukup, kudu ada ibadah. Ini ada ayat di dalam Al-Quran. Jadi sabab nuzulnya begini. Satu hari
malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ini malaikat yang tugasnya membawa wahyu. Jadi ketika datang kata malaikat Jibril, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Nabi Muhammad. Begitu suruh baca. Lalu Nabi nanya, wa ma aqra, apa yang mesti aku baca? Maka malaikat Jibril membacakan ayat ini, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna syai'a. Ketika dibacakan ini, Nabi nangis karena kan Nabi paham bahasa Arab. Kita juga nangis juga, nggak paham artinya. Nabi nangis, nangis karena artinya maka menggantikan sesudah mereka satu generasi, satu golongan yang menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsu, maka yang kayak begini kelak menjumpai ghai, jurang neraka. Kecuali orang yang taubat, beriman, beramal soleh, baru surga. Ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh malaikat Jibril, Nabi nangis. Kata Nabi, wa hal tudayyi'u ummatis salata min ba'di. Kata Nabi, apakah umatku pada nyembarangin sholat ini sesudah kematian? Begitu Nabi nanya sama malaikat Jibril, maka Jibril menjawab, na'am, iya banyak. La dinarun indahum khairun min sholatihim. Kata malaikat Jibril, ada umatmu uang seperak lebih berharga di mata dia daripada harganya sholat, daripada nilai sholat. Begitu. Jadi ada orang di akhir zaman tuh dia kerja aja, sholat enggak. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Ada orang begitu yang nilai duit lebih tinggi daripada nilai sholat. Dia adhamus sholat, menyia-nyiakan sholat. Begitu. Yang kayak begini ini bakal masuk ghai. Ghai itu wadin fi jahannam.
Jadi lembah jurang di neraka jahanam yang panasnya luar biasa. Orang yang gak sholat tuh kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika bi arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa ma taqulu, betul, wa ma taqulu fi hadzal hadis. Halaman berapa itu? Ada halamannya? Berapa saya? Yang lain dulu. Wafaqalakan dulu. Wafaqalakan dulu. Halaman berapa? Halaman 7. Baris 6 deh. Baris 6. Nah, sama nggak ini? Ada yang pegang kayak gini? Baik. Ini halamannya 5 ini nggak sama semuanya. Mestinya pokoknya harus disamakan ini. Halaman yang ini, halaman 7 juga. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Fakhalafa, maka menggantikan, min ba'dihim, dari sesudah mereka, khalfun, oleh satu generasi, atau sholata, yang menyia-nyiakan, oleh khalfun, oleh generasi, as-sholata, akan sholat, wattaba'us syahawati, dan memperturuti, oleh generasi, oleh generasi, asyahawati, akan segala syahwat, keinginan nafsu. Fasaufa, maka kelak, yalqauna, menjumpai, oleh generasi, ghayyan, akan ghay, jurang neraka. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, oleh orang, wa amana, dan beriman, oleh orang, wa amila sholihan, dan beramal, wa amila, dan beramal, oleh orang, sholihan, akan amal sholih.
faulaika maka adapun mereka yadkhulunal jannata yaitu masuk oleh mereka al jannata akan surga wala yuzlamuna dan tidak dizalimi mereka syai'an akan sesuatu wa ma taqulu fi hadzal hadisi dan apa yang kau katakan dan apa yang mengatakan oleh kamu fi hadzal hadisi pada ini hadis yang bunyinya buniyal islamu ala khamsin, dibangun oleh Islam atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali hanya Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad yaitu utusan Allah, wa iqamis salati, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadhan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, wa hajjil baiti, dan haji ke Baitullah, liman istata'a, bagi orang yang mampu oleh orang, ilaihi, menuju ke Baitullah, sabilan, akan jalan, wal iman qaulun bil lisani wa tasdiqun bil janani wa amalun bil arkani, dan adapun iman yaitu ucapan dengan lidah, wa tasdiqun, dan membenarkan, bil janani, dengan hati, wa amalun, dan pengamalan, bil arkani, dengan anggota tubuh. Wa dalilul a'mali aksar min an yuhsa, dan adapun dalil amal yaitu lebih banyak daripada bahwa dihinggakan oleh dalil, dihitung
Wa in kana al-'abdu yablughul jannata bi fadlillahi ta'ala wa karamihi, sekalipun ada dan sekalipun ada oleh hamba, yaitu mencapai oleh hamba al-jannata akan surga bifadlillahi ta'ala wa karamihi, dengan anugerahnya Allah Ta'ala, wa karamihi, dan kemurahannya. Lakin akan tetapi ba'da an yasta'idda, sesudah bahwa mempersiapkan diri oleh hamba bita'atihi, dengan mentaati Allah, wa ibadatihi, dan ibadah. Bita'atihi, dengan ketaatan si hamba, begitu. Bita'atihi, dengan ketaatan si hamba, wa ibadatihi, dan ibadahnya si hamba. Li'anna rahmatallahi, karena bahwa rahmatnya Allah, qaribun, yaitu sangat dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu a'lam. Jadi pertemuan sebelumnya dijelaskan bahwa andailah kita orang ini mengaji sampailah 1000 tahun, 100 tahun lamanya ngajinya, belajarnya sampai 100 tahun, namatin kitabnya sampai 1000 macam kitab, maka tidak akan kita mendapatkan rahmat Allah kecuali kudu kita beribadah. Jadi ilmu kudu diiringi amal. Ilmu itu kudu diiringi amal. Jadi ilmu itu kudu diiringi amal. Enggak cukup dengan ilmu saja, kudu kita ibadah. Ibarat kita orang tua, enggak cukup kita cuma ngelahirin anak tanpa menanamkan bagaimana kudu jadi hamba Allah. Begitu, kudu ibadah. Jadi ilmu itu kayak pohon. Ilmu itu kayak pohon. Ibadah itu buahnya. Ibadah itu buahnya. Yang dinikmati adalah
Yang dinikmati adalah Buahnya. buahnya yang dinikmati. Tapi buah ini yang dipuji adalah pohon. Nih, durian manis dari pohon mana? Begitu. Pohon. Begitu. Pohon. Jadi, anak tuh namanya buah. Anak. Begitu. Orang tua tuh namanya pohon. Ini yang belajarnya rajin anak siapa tuh? Begitu. Jadi kita kepada Allah juga begitu. Ilmu dasar yang dinilai adalah pengamalan. Begitu. Pengamalan. Nah, ngaji pagi ini lanjutan itu. Imam Ghazali bilang pakai dalil Quran, kata Imam Ghazali di dalam Al-Quran, surat Maryam, Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun aqamus sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Jadi bukti ilmu iman saja nggak cukup, kudu ada ibadah. Ini ada ayat di dalam Al-Quran. Jadi sabab nuzulnya begini. Satu hari malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril ini malaikat yang tugasnya membawa wahyu. Jadi ketika datang kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad." Bacalah wahai Nabi Muhammad. Begitu. Suruh baca. Lalu Nabi nanya, "Wa ma aqra?" Apa yang mesti aku baca? Maka malaikat Jibril membacakan ayat ini. "Fakhalafa min ba'dihim khalfun aqamus sholata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila sholiha faulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna syai'a." Ketika dibacakan ini, Nabi nangis. Karena kan Nabi paham bahasa Arab. Kita juga nangis juga, enggak paham artinya. Nabi nangis. Nangis. Karena artinya maka mengganti
dilanjutkan sesudah mereka satu generasi, satu golongan yang menyia-nyiakan sholat dan memperturuti hawa nafsu, maka yang kayak begini kelak menjumpai ghai, jurang neraka. Kecuali orang yang taubat, beriman, beramal soleh, baru surga. Ketika mendengar ayat ini dibacakan oleh malaikat Jibril, Nabi nangis. Kata Nabi, wa hal tudayyi'u ummatis sholata min ba'di. Kata Nabi, apakah umatku pada nyembarangin sholat ini sesudah kematian? Begitu Nabi nanya sama malaikat Jibril, maka Jibril menjawab, na'am, iya banyak. La dinarun indahum khairun min sholatihim. Kata malaikat Jibril, ada umatmu uang seperak lebih berharga di mata dia daripada harganya sholat, daripada nilai sholat. Begitu. Jadi ada orang di akhir zaman tuh dia kerja aja, sholat enggak. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis. Ada orang begitu yang nilai duit lebih tinggi daripada nilai sholat. Dia adhamus sholat, menyia-nyiakan sholat. Begitu. Yang kayak begini ini bakal masuk ghai. Ghai itu wadin fi jahannam. Jadi lembah jurang di neraka jahannam yang panasnya luar biasa. Orang yang gak sholat tuh kayak begitu. Kecuali nih enggak bakal masuk neraka kalau tobat. Sholat yang ditinggalkan diqadha, itu namanya beriman, beramal soleh. Maka faulaika yadkhulunal jannah, mereka bakal dimasukin ke surga. Artinya surga itu didapat tidak semata-mata iman doang, tidak semata-mata ilmu doang, kudu disertai ibadah. Kalau ilmu doang masuk surga, maka yang masuk surga Google, apa aja ada di situ. Apa aja Google, Amatu Samsung, begitu. Quran ada, sholawat, maulid aja berapa buku maulid tuh di HP-nya. Dia yang masuk surga karena ada buku-buku maulid. Kalau sebatas ilmu doang, karena di HP-nya juga ilmunya paham. Begitu, apa aja begitu. Apalagi ketemu kiai, dimana ketemu kiai minta foto kiai. Kalau HP-nya boleh masuk kubur, mending nih
Saya pernah foto sama kiai, malaikat kagak ngerti, kagak boleh dibawa, nggak ada gunanya. Begitu, bukan fotonya, begitu adabnya. Aman. Jadi kita ini harus beramal. Jadi bukan mondoknya, bukan ngederesnya, belajarnya. Begitu belajarnya. Sebab kalau timbang di dalam doang, embek juga mondok juga, embek di kandang, tidur, makan, main, tidur, makan, main, embek. Begitu, embek, emoh, begitu emoh, begitu, enggak ada gunanya. Begitu. Tapi ada emas enggak ada gunanya, ya ada. Kalau udah Idul Adha dipotong. Begitu, karena makan, tidur, main, mondok, makin gemuk badannya, tidur mulu. Begitu, harus belajar. Harus belajar. Ilmu doang tak cukup tanpa disertai amal. Orang sebut nanti ada namanya skill, itu punya keterampilan, punya amal. Begitu bahasa agamanya, amal. Begitu, amal. Baru kalau kita amana wa amila sholihat, faulaika yadkhulunal jannah, masuk ke surga. Masuk surga. Jadi masuk surga itu sesudah ibadah. Kalau cukup dengan Islam doang nggak ibadah, aduh, apalagi kenal kiai doang. Itu sahabat Nabi tidur doang kerjaannya. Sahabat Nabi tidur aja apa? Kan gua kenal sama rajanya kiai sejagat raya, Nabi Muhammad, rajanya kiai. Jadi tidur aja, yang penting gua udah kenal. Gua sih nggak perlu foto yang ada di sampingnya. Begitu? Enggak begitu. Mereka juga ibadah. Siti Fatimah Az-Zahra gitu, enggak kemudian tidur mulu, main mulu. Siti Fatimah, kalau kita bisa tidur mulu, main mulu, kalau kita ditanya emang apa tidur mulu, kan bapak gua Nabi. Gitu. Kalau kita bapak gua Nabi, bapak gua Nabi. Begitu, punya syafaat. Ya udah tidur aja. Penting kan ntar minta rekomendasi. Kagak begitu, kagak. Siti Fatimah ibadah, baca Quran, begitu. Itu aja amalannya disebut amalan Az-Zahra. Ketika Siti Fatimah, bagaimana biar rezeki itu luas ya Rasulullah, begitu biar gampang jadi ibadah juga tenang, suruh tuh wiridan Az-Zahra. Orang sebut mana wiridan rezeki Az-Zahra, padahal dibaca saban hari. Kalau sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Ini amalan Az-Zahra. Mau tidur baca itu dulu. Sayyidah Fatimah, ini namanya amalan Zahra, amalan Sayyidah Fatimah. Begitu. Enggak kemudian Siti Fatimah mentang-mentang anak Nabi kemudian tidur mulu. Enggak. Karena paham ilmu doang enggak cukup, kudu dibarengin ibadah. Mondok doang enggak cukup, kudu
ngadaras, kudu belajar, begitu, belajar, begitu. Ini perlu, begitu juga bapak nih, mondok jalan, jangan ditanya di pondok makannya apa, sate mulu, apa sate sayur tempe, sate. Jangan ditanya makan, jangan. Yang ditanya belajar apa, begitu. Jadi jangan ditanya makan, yang ditanya belajar, karena itu pokoknya, begitu. Itu mah bumbu-bumbu makan, masih yang gak makan, begitu. Jadi intinya ilmu doang enggak cukup tanpa amal, begitu. Tanpa amal, begitu. Kudu ibadah. Jangan kita enggak ibadah, begitu. Tandanya pada sahabat dekat sama Nabi, pintar tapi juga ibadah. Karena mengerti anaknya Nabi ibadahnya luar biasa. Ibadah Sayyidah Fatimah Zahra luar biasa. Keramatnya banyak banget, begitu. Kenapa? Dari ibadah. Kita juga kudu ibadah. Berikutnya begini, kata Imam Ghazali, terus bagaimana ada hadis Nabi yang bunyinya tiang pancang Islam ada 5. Islam tiang pancangnya 5. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Coba dipikirin hadis ini, apa yang kamu katakan pada hadis ini? Dengan bunyal Islamu ala khamsin, tidak syahadati alla ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. Artinya, coba renungi hadis ini, dipelototin lagi. Kalau iman doang udah cukup, udah syahadat saja, gak usah pakai 5. Syahadat doang. Dengan syahadat kita beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat doang, kan enggak. Nabinya bilang tiang pancang Islam ada 5. Inilah akan membangun, disebut peradaban. Jadi peradaban Islam itu terdiri dari 5 tiang pancang. Pertama, hubungan kita dengan Pencipta. Kudu mengerti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kudu ngerti hubungan kita sama Allah. Kita kudu tahu dari mana kita berasal, siapa Tuhan kita. Tuh begitu, kita kudu tahu. Enggak mungkin ada meja kalau kagak ada tukang meja. Enggak mungkin ada kursi kalau enggak ada tukang kursi. Enggak mungkin ada gelas kalau enggak ada tukang gelas. Ini piring bundar, enggak mungkin bundar sendiri.
mesti ada yang membuat piring dan menghendaki bentuknya bulat. Begitu juga enggak ada tai ayam, enggak bakalan ada tai ayam kalau enggak ada ayam. Maka enggak bakalan ada bumi, langit, matahari, bulan, enggak bakalan ada semua yang di semesta kalau enggak ada pencipta. Maka hubungan pertama peradaban Islam itu syahadat, yaitu hubungan kita dengan pencipta, dengan Allah hubungannya. Cari Tuhan, begitu cari, biar kita paham. Cari Allah, biar kita makasih. Jadi kita nih anak-anak nih, yang ngadain bukan ibu bapak, bukan. Kita pada nih, bukan ibu kita, bapak kita. Hakikatnya yang ngadain adalah Allah. Buktinya ada orang nikah 10 tahun, 20 tahun kagak punya anak. Ada orang yang pengen punya anak laki, keluarnya perempuan. Ada yang pengen perempuan, keluarnya laki-laki. Berarti ada yang menghendaki. Begitu, maka kita ini yang ngadain hakikatnya Allah lewat ibu bapak, lewat doa. Itulah syahadat. Kalau kita udah tahu Allah, begitu. Kedua, bagaimana cara bersyukur kepada pencipta? Maka mendirikan sholat. Jadi sholat itu wujud syukur sama Allah. Kebutuhan, kebutuhan, bukan beban. Jadi sholat itu bukan kayak pajak, dapat surat daripada petugas napas, begitu, udah tagihan aja, begitu. Tapi sholat ini kebutuhan sebagai wujud terima kasih. Sebab apa? Jadi anjing dikasih makan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam selama 3 bulan. Dikasih makan sama yang punya. Kira-kira nurut enggak tuh? Nurut enggak? Nurut. Kenapa nurut? Ngerti berterima kasih. Kenapa nurut? Kenapa nurut? Ngerti berterima kasih. Ini orang udah ngasih makan sama saya pagi, siang, malam selama 3 bulan. Sudah sewajarnya, kata anjing, saya nurut sama dia sebagai syukur. Anjing enggak punya akal. Punya akal enggak? Enggak, begitu. Anjing mondok enggak? Mondok kayak? Enggak. Tapi ngerti terima kasih. Nah, kita manusia dikasih akal, mondok lagi. Kira-kira Allah ngasih makan kita udah berapa bulan?
11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, berapa? Ya Allah, udah dikasih makan sama Allah sampai 12 tahun, yang 3 bulan aja nurut, nggak mondok, nggak ada akalnya. Kudunya juga kita yang lebih nurut lagi. Maka cara bersyukur yang paling tinggi adalah iqamis sholat, mendirikan sholat. Apa tuh mendirikan? Mendirikan sholat itu mengerjakan sholat sesuai aturan yang diperintah. Namanya mendirikan. Ngerti wudhu, ngerti aturan syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, bukan nungging-nungging doang. Begitu. Jadi belajar tuh ilmu tentang sholat, kudu belajar biar bisa mendirikan sholat. Kayak mendirikan bangunan, kudu belajar ilmunya mendirikan. Kalau kagak roboh bangunannya, karena enggak ada ilmunya. Begitu. Jadi mendirikan suatu kudu sholat. Maka sholat itu adalah hubungan kita dengan pencipta sebagai wujud terima kasih. Terima kasih. Yang ketiga adalah hubungan kita kepada sesama manusia. Jadi peradaban Islam itu adalah membangun hubungan kepada sesama. Begitu. Dari sana muncul di antaranya membayar zakat. Kalau kita punya uang atau kita punya usaha atau kita ngalamin ibadah Ramadan sebulan, ngalamin Idul Fitri intinya begitu, dan akhir Ramadan kita membayar zakat. Apa zakat ini? Kepedulian kepada sesama. Jadi hubungan peradaban itu adalah hubungan kita sebagai manusia kepada manusia yang lain. Kepada manusia yang lain. Begitu. Berbagi. Begitu. Berbagi. Itu namanya amal. Enggak cukup iman doang, syahadat doang enggak cukup. Kudu ada mendirikan sholat sebagai hubungan kita terima kasih dengan Allah. Ada zakat, hubungan kita terima kasih kepada sesama. Sebab manusia adalah makhluk sosial. Kita punya perusahaan, kan gak bisa dikelola sendiri. Umpamanya pertanian ada 100 hektar masing-masing orang, lah kan nyari yang kerjanya susah. Bang, bantuin dong nyangkul di ladang saya aja lagi nyari nih 100 hektar udah mau copot. Maka ada orang hikmah ilahiyah yang enggak berpunya yang mau kerja, maka kita harus terima kasih sama Allah perusahaan kita begitu, sehingga kita ada diajarkan dalam Islam hubungan sosial, namanya disebut ajarannya berbagi. Yang paling pokok yang wajib zakat.
Jadi zakat membangun hubungan kita dengan sesama. Nah, apa yang kudu dizakati? Dilihat orang saya miskin, zakatnya gimana? Berbaginya apa? Ya nggak bisa berbagi dengan harta, berbagi dengan doa, ngomong yang bagus-bagus. Begitu, nggak bisa ngomong yang bagus-bagus sebagai berbagi, diem aja udah berbagi, gitu diem aja. Jadi ini namanya membangun sosial. Begitu hubungan kita kepada sesama, mengeluarkan zakat. Begitu zakat, ilmu yang kudu dizakati. Dari kitab yang ada dideres, itu namanya zakat. Mana yang kita demen? Riyadul Badi'ah, udah itu aja dideres aja pulang. Namanya zakat ilmu. Begitu. Sholawat banyak, gimana zakat mana yang kita demen? Yang penting diulang-ulang agar supaya sampai amanah. Begitu. Ini zakat adalah bukti iman saja enggak cukup tanpa ada amal. Kudu amal. Amal itu ama Allah, hubungan vertikal, zakat hubungan horizontal kepada sesama. Kemudian wasaumi Ramadan. Yang keempat, berpuasa. Di samping kita syukur dengan mendirikan sholat, syukur dengan bentuk berbagi, ini masih bisa rusak. Maka ada ajaran penjernihan jiwa, namanya puasa. Puasa ini buat bersihin batin. Sebab orang gak puasa sama orang puasa sama, mulutnya sama kering, nggak ada beda. Tapi karena puasa ini adalah untuk tazkiyatun nafas, membersihkan karat-karat jiwa. Puasa ini sebab apa? Yang namanya kuda kalau buat balapan itu nggak boleh dikasih makan terus. Kalau kuda yang dikasih makan terus balapan, kira-kira pacuan kuda menang apa kalah? Hah? Menang apa kalah? Kalah. Kenapa kalah? Gendut, iya. Begitu. Makan mulu. Begitu. Makan mulu. Begitu juga kita kalau pengen cepet pinter, jangan makan mulu, kudu puasa. Kalau kasih makan mulu, nggak puasa, berat, larinya berat. Begitu, rada lama pinternya, lama sampai sama Allahnya. Maka puasa Ramadan itu maknanya hubungan kita dengan diri kita juga kudu dikasih, jiwanya dibangun dengan shaum, gitu, dengan puasa. Begitu puasa. Maka puasa karena hubungannya dengan jiwa, bukan dengan orang lain, maka si miskin juga kudu puasa. Si miskin juga kudu
puasa. Tapi kalau berbicara zakat hubungan sama orang lain, si miskin gak perlu zakat, gak ada. Maka jangan bilang begitu, ajaran apa itu zakat, saya gak bisa zakat. Alhamdulillah kayak dibagi zakat kan buat ente dari Allah. Jangan marah-marah, dibagi. Orang disuruh berbagi, peduli sosial, begitu. Maka karena ini adalah berbicara jiwa, maka hubungan manusia dengan dirinya puasa, begitu puasa. Yang kelimanya adalah haji ke Baitullah, berhaji. Jika mampu itu bisa dibayar, bisa bayar sendiri, yang penting berhaji. Berhaji. Apa itu haji? Haji itu kongres besar, muktamar luar biasa, tanpa perlu diundang-undang oleh Raja Arab. Nggak perlu ada putri Arab keliling dunia mempromosikan Padang Arafah. Enggak. Ini muktamar biar kita ketemu dengan banyak orang dari berbagai dunia yang berbeda-beda. Kita nggak paham bahasanya, yang ini ngomong begini, yang ini ngomong gini. Banyak ternyata makhluk Allah di dunia ini, bukan kita doang. Dilihat yang ibadah banyak. Kalaulah kita nggak ibadah, rugi kita doang. Gitu. Di Masjidil Haram ribuan yang ibadah, kita nggak ibadah, rugi. Itu baru satu masjid. Maka sebagai penyempurna tiang pancang Islam, kalau mampu haji. Kalau mampu haji, begitu. Bagaimana biar kita mampu untuk berhaji dan biar kita dimudahkan jalan ziarah ke Baitullah? Nah, itu baca sholawat. Baca sholawat. Habis salam sholat 100 kali. Kata Sayyidina Jabir bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana Imam Sakhawi riwayatkan di dalam Qaulul Badi'nya, kata Sayyidina Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man shalla alaihi dubura kulli salat qabla an yatakallama qadallahu lahu mi'ata hajatin. Kata Sayyidina Jabir, baginda Rasul bersabda, barang siapa membaca sholawat kepadaku dubur sholati subhi, begitu mas, sesudah sholat subuh, sebelum ngomong yang lain, baca sholawat, maka Allah tunaikan 100 kebutuhan. Kebutuhannya Allah kasih. Begitu. Itu baru satu sholawat, apalagi 100 sholawat. Maka kebutuhan kita nih untuk memenuhi semua rukun Islam, maka kalau kita baca sholawat 100, habis sholat
hadisnya subuh sama maghrib, dohor asar isya, baca datu sallallahu ala Muhammad. Wis nanti rezekinya banyak, ilmunya manfaat, belajarnya gampang, diundang ziarah ke Baitullah dan ziarah ke Rasulullah. Itu begitu. Asal kita baca pelan, membacanya so. Ini apa yang dibaca malaikat aja bingung. Rada pelan, dinikmati biar nama Muhammadnya nempel di hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Rada pelan, kebut. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada. Wah, nggak ada. Alhamdulillah. Rada pelan, biar nempel nama Muhammad dalam hati. Nantinya akan didorong mudah nih. Begitu. Artinya biar diisi dengan zikir, menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ghazali, coba dong baca hadis ini. Rukun Islam ada 5, dari syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itu kan gak syahadat doang, menunjukkan iman saja tidak cukup. Kudu kita beramal, kudu beramal pelan, kudu rajin beramal, kudu beribadah. Ilmu doang enggak cukup, kudu kita ibadah. Jadi ilmu dan amal, ilmu dan amal. Gitu. Baca sholawat kita sama Nabi dalam rangka supaya gampang dapetin ilmu, supaya diberikan taufik untuk beramal. Begitu. Maka kita orang sholawat itu memudahkan jalan untuk kita berilmu dan beramal. Berilmu dan beramal, ini adalah yang paling penting di dalam kita punya hidup. Supaya hidup kita benar-benar duduk, maka ilmu harus disertai dengan amal. Begitu. Segini aja. Wal imanu qaulun, nanti saja. Kajian ini ada diminta oleh banyak orang dirubah menjadi ahad zuhur. Begitu, mungkin bisa diatur bulan-bulan mendatang, apa minggu pertama atau minggu kedua, ketiga, keempatnya nanti dilihat, diatur saja oleh para dewan gurunya untuk kalau bisa minggu katanya. Jadi banyak yang protes, minta pengen ngaji, dia kerja, begitu kerja, jadi mintanya minggu. Ya mungkin nanti yang minggunya kerja protes juga, mintanya Jumat lagi. Ya namanya juga hidup begitu. Jadi mintanya minggu zuhur, jadi sampai asar begitu zuhur dah, begitu sampai asar, mintanya begitu. Banyak yang minta ngaji ini begitu, minta zuhur minggu.
supaya minggu aja. Pengen ngaji dia bingung, boleh nggak bolos ya? Jangan gitu, bakalnya dipecat, nyalain ngaji lagi. Begitu, nanti dilihat, begitu, nanti diatur. Mungkin bisa bulan mendatang atau mendatangnya lagi diatur kegiatannya, supaya ada juga yang usul pada akhirnya minta dikecilin kitabnya, suruh baca kitab Nasihatul Thalabah, begitu judulnya. Jadi nasihat-nasihat untuk orang-orang yang ngaji, begitu. Kalau ini katanya ketinggian, nasihat orang yang udah lulus ngaji, begitu. Nah kita mesti ngaji, ada, tapi ngaji mah penting. Kitab ini sebetulnya nanti kitabnya dikasih bagi aja, gratis, tar kita yang kasih, begitu. Kalau nanti minggu ada yang usul begitu, begitu. Ini kitab penting, kecil tapi tinggi, begitu, tinggi. Katanya ini mesin kong, kalau bayi nelennya berat, kalau singkong, kalau lodang, begitu. Tapi ilmu nggak ada yang berat, semuanya dari Allah, mudah, begitu. Jadi singkatnya ngaji pagi ini, betapa pentingnya ilmu diiringi dengan amal, betapa pentingnya ibadah. Ono Siti Fatimah, anaknya Nabi, tidak tidur-tiduran, tidak main-main, padahal anaknya Nabi yang bapaknya punya syafaat. Lah kita anak Nabi bukan, cucu Nabi bukan, ponakannya bukan, lalu kita mau tidur-tiduran gak ibadah, tidak mengerti kita. Kita kudu ibadah, kudu ibadah. Mudah-mudahan Allah beri kita kemudahan dalam menuntut ilmu, Allah beri kita kemampuan dalam ibadah. Begitu, dengan landasan bacaan sholawat kita sallallahu alaihi Muhammad. Semoga hidup kita makin berkah, menjadi orang-orang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan juga ayah bundanya diberikan rezeki yang luas, jalan kemudahan pada usaha-usahanya, sehingga kita bisa belajar dengan maksimal, mendapatkan ilmu yang manfaat.